Enggak, ini Gurunda maksudnya lagi buat model live mancing Edis datang ya Gurunda. Kalau mancing Edis datang, Daman turun. Minta Edis Kalau enggak datang. Di sana kan ini deh. Di sana malam ya kalau nggak salah ya. Enggak. Daman tuh sering debat sama Edis jam setengah 9, jam segini lah. Biasanya dia buka live. Oh nggak apa-apa. Nanti begitu keluar notifikasi dari dia, Ana turun, insya Allah. Oke, siap. Nanti dapat notifikasinya insya Allah. Mana sih tadi? Mana request security mana dia? Kok nggak ada dia di sini? Nah ini namanya Oten banget nih. Awas kalau bukan Oten. Bang, selamat pagi Franciscus. Bang Franciscus. Pagi. Kristen ya bang ya? Betul. Oke. Bang, kami pengen tahu dong. Ada nabi palsu yang diwanti-wanti oleh Yesus. Bang, kira-kira siapa bang? Lanjut. Nabi palsu yang diwanti-wanti oleh Yesus. Iya bang. Iya betul. Ya, itu nabi yang suka buat sembarang, yang tidak sesuai ajaran agama. Itu namanya nabi palsu. Di mana itu dituliskan bang di Bible? Kita ada di Bible itu. Yang penting kita lihat di kehidupan kita setiap hari. Nabi palsu itu yang suka tebar pesona, terus mencari keuntungan sendiri, tapi mereka membawa-bawa ajaran agama. Itu bukan yang ini nabi palsu. Bukan yang kirim surat kemana-mana kayak ini penyiar radio, yang kirim surat cari dukungan, cari sensasi, ngirim surat ke sini, ngirim surat ke sana supaya dia dianggap rasul. Bukan itu bang? Nabi palsu itu dia menyertakan agama gitu loh Pak. Oh gitu. Membawa-bawa ajaran agama tapi sesungguhnya itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Atau kelompok ya. Tapi yang saya lihat di Bible itu tanda-tanda nabi palsu itu bisa dilihat dari pengikutnya. Mereka memanggil Yesus Tuhan. Itulah tanda dari pengikut nabi palsu. Itu gimana itu bang? Gimana? Dilihat dari pengikutnya. Iya, dari buahnya lah engkau akan melihat si nabi palsu ini. Salah satu buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu tertulis di Matius 7 nomor 15 sampai nomor Matius 7. Ke sana kan kita tadi ngomong tentang nabi palsu. Kok lari ke sana? Nabi palsunya kata Yesus, dari buahnya, dari ajarannya kamu dapat mengetahui siapa nabi palsu itu. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu di situ dibilang Pak, dari buahnya kamu dapat mengenal pohonnya. Ya betul. Pohon ini nabi, buah ini pengikut. Contoh Bapak makan jeruk kan, pasti Bapak mengenal mana pohon jeruknya. Itu. Ya. Jadi kalau dari ajarannya, kalau ajaran yang baik itu, nah siapa pohonnya yang baik ya itu yang kita melihat Pak. Dari buahnya, yaitu memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, lalu kemudian bermukjizat juga bernubuat pakai namaku. Nah itu di mana buah itu Pak? Di Islam atau di Kristen? Kalau dia menyebut memakai namaku, ya orang yang punya kuasa Pak. Iya kata Yesus kepada muridnya, hati-hati kepada nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tandanya muridnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Nah itu siapa itu bang? Yang bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Hindu atau Kristen? Itu hati-hatinya itu Pak. Itu mereka mengatasnamakan Tuhan Yesus. Nah itu siapa? Mereka mengatasnamakan, istilahnya mereka itu menjual gitu loh. Memanipulasi, menjual nama. Sesungguhnya itu siapa mereka itu, bukan Bang? pengikut dari Yesus. Itu siapa bang? Hindu atau Kristen?
kita Tuhan kalau kepercayaan kita apa ndak ada Tuhan menciptakan agama ndak ada, itu orang jahat aja. Iya, aturannya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah buah dari nabi palsu. Maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu kata Buah Yesus, Bang. itu dia memperingatkan kepada kita, Pak. Hati-hati kepada orang yang istilahnya memakai namanya itu. Itu bukan pada kita. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Kalau kita ikut ke dalam, seakan-akan Yesus bicara ke kita, berarti kita ini serigala nyamar domba. Kita bukan murid Yesus. Murid Yesus itu hanya Bani Israel toh. Nah, sekarang ketika Yesus menasihatkan Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya dapat kamu lihat dia, dapat kau mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama aku. Tapi mereka di luar Israel. Itulah nabi palsu itu. Nabi palsu itu, Pak, siapa saja, tidak dia Bani Israel atau siapa, itu adalah himbauan kepada kita, kepada umatnya untuk berjaga-jaga, Pak. Bukan ke kita. Sekali lagi, itu bukan ke kita. Itu untuk Bani Israel. Yesus minta Bani Israel berhati-hati kepada non-Israel yang datang kepada Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus. Padahal mereka bukan domba. Sampean bilang bukan kepada kita. Ya, Karena emang. sampean kan belum lahir waktu itu. Makanya bukan memang kepada Yesus. kita. Memang Kalau Yesus hanya sampean untuk. lahirnya pada waktu itu sampean sudah lahir, ya kepada sampean juga dikasih Oh, enggak tahu. dong. Gitu. Enggak dong. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Emang kita Bani Israel? Abang Bani Israel? Kan bukan. Pada zaman dulu ya yang ada ya Bani Israel cuma. Ya, memang Yesus kalau sampean berkata. lahirnya waktu itu. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah saudara Fransiskus ini Bani Israel? Kita Bukan. itu umatnya, Bukan, Pak. berarti Ada Anda ini adalah serigala. Karena yang dimaksud domba itu hanya Bani Yakub. Kita bukan Bani Zuma, Yakub. Alkitab itu ndak ada pakai logika seperti pemikiran sampean itu. Iya, ndak karena ada kalian begitu. serigala. Karena kalian serigala. Mau menipu orang lain supaya kalian itu dianggap bagian pengikut Yesus. Padahal bukan. Kalian itu anti Yesus kalian itu. Sampean kira sampean mau ngomong penjelasan sampai seluruh dunia, kamu kira kami mau ikut dengan Bagaimana mau ikut dong kalian? Nggak bakalan, Pak. Sudah terjerat sama iblis, pasti nggak ikut lah. Coba saya tanya, Bang apakah Zuma, Yesus Bang mengatakan, Zuma. saudara Fransiskus, apakah Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Percaya nggak Anda? Gini, kita kembali ke topik. Sampean bilang dari buahnya kamu dapat mengenal Yes. pohonnya. Ini saya kasih tahu. Kita lihat aja di depan mata kita setiap hari ini. Apa tuh? Perbuatan masyarakat mana yang tidak sesuai Bukan dengan itu, pohonnya? Pak. Jangan Anda Aduh, membiaskan. Jangan Anda asumsi. Jangan Anda asumsi. Kita ngomong ini Dari sesuai dengan buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Kamu di situ Bani Israel. Jadi Bani Israel melihat Islam, Bani Israel melihat Kristen. Di mana di antara dua kelompok ini yang memanggil Yesus Tuhan? Itulah yang harus diwaspadai. kita fokus dulu ke topik. Nabi Dari palsu itu buahnya dari kamu- buahnya. Apa Dari buahnya, buahnya Pak? kamu mengenal pohonnya. Ya, coba Fokus sebutkan dulu di apa situ. buahnya. Satu. Ya, Apa buahnya? Satu. buahnya itu tindakan kita yang sesuai ajaran. Salah. Kok salah? Bapak. Dari Itu buahnya. salah menurut sampean. Itu yang Bukan tertulis menurut di kami. Bible. Matius 7:22 memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Pak. Itu yang tertulis.
Pak. Jangan dulu lari kemana-mana. Saya Kita tidak ngomong lari, tentang Anda yang lari kemana-mana. dari buahnya kita mengenal tanda-tanda pohonnya. buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Mas Zuma, gini aja. Kan sampean bilang dari buahnya kita mengenal Bukan saya yang pohonnya. bilang, bukan saya Ya yang toh? bilang. Yesus yang bilang, bukan saya. Yesusnya yang bilang, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Ya. Tanda-tandanya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, buah-buah ini ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Buah itu siapa yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Itu. Otak Anda retak, abang. Otak Anda retak. Nggak ada yang kayak gitu. Retak otak Anda itu. Kenapa saya katakan retak? Karena Yesusnya sudah menggariskan tanda-tanda buah dari nabi palsu, memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Dan semua buah ini ada di Kristen. Itu dia menyampaikan Bang Zuma, dia menyampaikan kepada orang, hati-hati kepada orang yang mengatasnamakan saya Tuhan Ya, Yesus. itulah Kristen, Itu Bang. yang dia sampaikan. Ya, Itulah Kristen. Kalian pergi ke seluruh dunia mengatasnamakan Yesus. Siapa lagi yang kalian jual kalau bukan Yesus? Kalian tumpang tangan dalam nama Yesus. terus emang masalah bagimu? Loh, ini kita berbicara mengenai kebenaran. Tanda-tanda pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai Zuma, nama Yesus. masalah kebenaran itu keyakinan kami, bukan keyakinanmu. Kita pakai Paham? data, Cak Ayu. Kita jangan berasumsi di dalam beragama. Kalau Yesus Sampean berkata, data itu larinya ke logika. Data bukan larinya itu ke logika. dalil. Andai saja Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas pula. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Pertama, mengatakan Allahu Akbar. Kedua, berasal dari tanah Arab. Ketiga, sujud di dalam beribadah. Keempat, dia mengajarkan berhaji. Berarti yang dimaksud Yesus itu nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Berarti kamilah pengikut nabi palsu itu. Tapi karena Yesus mengatakan tidak kayak gitu, melainkan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu. Berarti yang kena dampaknya ini adalah aliteng. Nabi palsu itu, kan saya sudah bilang tadi, Tahu. Mas Zuma, Saya tahu. saya sudah bilang orang-orang yang menjual nama, yang mengatasnamakan orang-orang jahat, bukan saya mau sebut agama ini, orang-orang jahat yang mereka mengatasnamakan Tuhan Yesus. Saya bisa sembuhkan ini, saya bisa sembuhkan. Itu siapa, Itu Bang? namanya Nabi Pak, ya? Itu agamanya apa? Nggak perlu agama, itu terserah Aliteng, siapapun. itu aliteng. Jangan tutupi kebenaran. Itu Kristen. Kok tutupi kebenaran? Kalau sudah nampak buah ini pada sebuah agama, bukan oknumnya yang dimasukkan ke neraka, tapi batangnya yang harus ditebang. Artinya agama itu harus dihapuskan. Dengar. Sekarang saya tanya, siapa yang suka kesana kemari, misalnya memakai jubah-jubah, menjual, mengatasnamakan Tidak ada itu, agama? tidak ada tanda-tanda itu, nggak dengar ada. dulu, kamu dengar dulu. Jangan bikin asumsi sendiri. Dengar dulu. Dengar. Yang pakai jubah menjual ini kita harus begini, ngumpul ini. Itu siapa? Saya tanya. Di mana itu tertulis? Siapa? Tanda-tandanya begitu di mana tertulis? Ditanya, ndak ada pakai tanda di depan mata kita setiap hari di Iya, kehidupan tanda-tanda kita. itu tertulis di mana? Ndak ada tanda-tanda Ya sudah nggak fakta. ada. Terus ngapa Anda mengarang-arang cerita kayak begitu? Kok Padahal ngarang tanda-tandanya cerita? sudah sangat jelas. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat Aduh, pakai nama Yesus. aduh. Itu adalah Ini- buah dari nabi palsu. Pakai surban Ini pula yang Anda bawa. terpojok sudah, termakan sudah. Siapa yang suka Di mana Pak menjual-jual dalilnya?
tanda-tanda Ini terpojok. nabi palsu. Bisa kau lihat buahnya pakai surban. Dengar pemirsa. Di mana itu tertulis? Pemirsa dengar baik-baik. Ini kita tanya dia, larinya ke dalil ke apa? Di yang mana kita lihat di tertulis depan tanda-tanda mata dari kita. buah nabi palsu itu pakai surban? Di mana? Ada juga. Ini sudah kalian Di mana kalian tertulis ini itu? Ini saudara Francisco, Kalian- otak Anda itu sudah mulai retak. kok retak. Saya retak, tanya Bang. siapa? Udah Siapa berkarat. yang jawab dulu Udah berkarat. pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Ya, Siapa? Dengar ya, ini kita diskusi. Siapa yang di dalam kehidupan masyarakat kita setiap hari ya, dengar baik-baik. ya. Kira-kira siapa? Saya tidak mau sebut ini si A, golongan ini, tapi kira-kira siapa yang suka kesana kemari, apa namanya, membawa-bawa agama A, agama B, agama ini begini-begini, kita harus begini-begini. Padahal tujuannya untuk keuntungan pribadi. Ya itu gereja. Itu- Untuk keuntungan perpuluhan. Semakin Ya. banyak jemaat, semakin banyak keuntungan masuk di dompet pribadi. Itu perpuluhan, Terima Pak. kasih. Kalau umat Islam semakin banyak di Indonesia, yang diuntungkan siapa? Negara kita ini. Kami bayar zakat, kami bayar pajak Oke, untuk oke. negara, tidak untuk imam. Oke. Tapi kalau gereja Oke. semakin banyak jemaat, yang diuntungkan pribadi pendeta. Paham? Oke, Pak Zuma. Saya ucapkan terima kasih kalau sampean mengatakan seperti itu. Namun fakta lah yang di lapangan yang robek berbicara. Ya Pak ya? Sekarang tanda-tanda nabi palsu itu dilihat dari buahnya, betul tidak? Oh benar. Apa buahnya? Tanda-tanda nabi palsu itu Pak, Buahnya? itu orang yang tidak mengikuti ajaran. Tanda-tandanya bukan begitu, Cak Ayu. Makanya baca dalilnya Matius 7 nomor 22 23. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Itu Yesus. Apa kata salah Yesus? sampean. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Salah, bukan begitu tanda-tandanya, bro. Salah sampean. Coba Anda baca, boleh Anda baca Matius 7 22 23? Tunggu, ini saya mau keluar. Oke, Ini saya silakan. ada apa? ada aplikasi. Berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22. Silakan. 7, 15 Sampai nomor sampai 22 ya. Matius 7, 15 sampai 23. Iya. Ya, lembutkan Tapi- hati abang ini. Jangan keras santai. hati. Ya, silakan. Kita lambut Mas Silakan. Zuma. Silakan. Tapi saya mau keluar ini, mati dong nanti live-nya. Enggak lah, baca aja abang. Iya, saya ada aplikasinya di HP. Berarti abang bicara tadi nggak tahu dalil. Ya, dalilnya kan kita baca dulu, Pak. Berarti Anda nggak bukan tahu dalil. penghafal. Ya udah, saya kasih kesempatan, silakan Anda baca dulu, habis itu komentar lagi. Silakan bang. Nah, gini, sampean bisa bacakan? Biar Bisa. saya nggak keluar? Yes. Oke, silakan baca. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Serigala. Ya. Ya. Oke, dari buahnya kamu dapat melihat dia. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak Buah baik. yang baik. Ya. Begitu juga sebaliknya, tidaklah mungkin Sebaliknya, ya. buah yang baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik, Baik. akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti, ada orang yang berseru kepadaku, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan bermukjizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Sekarang buahnya jelas kan? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka,
Kalian yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah Ya. pembuat kejahatan. Benar. Nah, Terus sekarang siapa yang memiliki tanda-tanda itu? Islam atau Kristen? tanda-tanda nabi palsu begitu. Itulah aku bilang, saudaraku Fransiskus, otak Anda itu retak, isi dalamnya sudah berkarat. Tanda-tanda apa yang mau sampean tanyakan? Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan. Kan gereja-gereja Ya. dari sekte manapun memanggil Yesus Tuhan. Nah, disitulah buahnya. Oke. Sekarang stop dulu. Tanda-tanda yang sampean maksudkan itu memanggil aku Tuhan itu adalah orang-orang munafik. Sampean Kristen paham kan? tidak? Kristen kan? Ya? Kristen kan? Semua agama itu ada yang Memanggil ada Yesus Tuhan. yang baik, ada yang tidak Kenapa baik lari kan? ke situ? Tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Yang dikatakan itu sampean maksudnya itu adalah orang Kristen begitu ya? Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen, Cak Ayu? Siapa? Terus kesimpulan Anda apa ketika mereka memanggil itu? Ia tinggalkan agama yang terindikasi kuat pengikut nabi palsu. Itu aja. Itu dia menyampaikan kepada orang-orang munafik supaya bertobat. Mama Paham tidak? Bukan bertobat, diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bertobat pula? Karena sudah diajarkan mereka tidak ikut. Paham? Tanda-tanda dari nabi palsu itu, lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan. Kalau ada orang memanggil Yesus Tuhan, berarti dia pengikut nabi palsu. Itu dia memanggil itu, dia menjual. Mengerti tidak? Mengerti Jangan tidak ajarin dia saya. menjual? Nabi Dia palsu, menjual. coba Anda lihat data nomor 54-nya tuh. Data nomor 16-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ? Ini yang susahnya ini debat sama yang kayak gini-gini, debatnya pakai logika semua. Jadi ndak bakalan nyambung. Jadi harus pakai apa kalau kita berdebat? Pakai apa? Mulut aja. Bahaya itu. Sekarang begini, yang dia sampaikan itu Iya. memanggil aku Tuhan. Iya. Contoh begini, ini kita ngomong logika ya. Contoh begini, sampean punya kuasa di suatu perkantoran lah. Artinya, misalnya sampean pergi ke suatu kantor itu, kalau minta apa-apa pasti dikasih. Ini kan. Contoh saya pergi ke salah satu kantor yang sampean punya kuasa, saya ke sana saya menjual. Oh tadi Pak Zuma mau minta ini, tolong dikasih. Sementara sampean tidak tahu itu yang saya ini yang disebut sebagai palsu. Jadi begitu yang dibilang nabi palsu itu. Kok larinya ke situ? Itu loh. Lah, katanya kita mau main logika, kita mau contoh logika, kok larinya ke Logikanya sana? sangat jelas loh, Bang. Ini pohon. Ini pohon. Dari buahnya ini memanggil Yesus Tuhan, memanggil bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Maka pohon ini yang harus ditebang. Lempar ke dalam neraka. Hah? Karena buahnya kelihatan memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Maka pohon ini harus ditebang. Oke. Apa begini. itu artinya? Pohon artinya apa? Agama. Agama ini yang harus dihindari. Karena agama ini adalah agama yang isinya dengar memenuhi syarat sebagai buah nabi palsu. Gitu loh maksudnya. Jauhi agama itu. Ya, oke. Pohonnya itu begini cuma. Pohonnya itu kan ada ranting yang tidak baik, ada pohon yang tidak baik. Itu yang ditebang. Batangnya yang harus ditebang. Baca dalilnya. Batangnya yang harus ditebang, bukan ranting atau cabang. Batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka bersama seluruh buah-buahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Aduh. Semua harus masuk ke dalam api neraka jahanam.
ini Coba sisanya ini. Matius 13 nomor 50. Maka pembuat kejahatan harus dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, ya, orang itu yang orang yang memanggil buat Yesus kejahatan. Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kata Yesus mereka adalah pembuat kejahatan. Baca nomor 23. Susah karena abang punya kitab, abang nggak paham. Bagaimana Astaga. abang ini mau itulah Kristen itu karena terlanjur Kristen aja bang. Mereka tidak paham tentang isi Bible. Ya mereka tahu ke gereja, ya disuapin doktrin dogma. Mereka nggak belajar Bible, sementara kami belajar Bible. Ternyata polanya adalah justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pembuat kejahatan. Aduh, ndak nyambung sampean ini. Itu makanya susahnya. Gimana Sekarang Anda gini mau memahami aja, Pak Zuma ya. Abang ini ndak ngerti Gini, Bible. Pak Zuma. Gimana? Kesimpulannya aja. Ini langsung kita simpulkan aja. Silakan. Yang dibilang nabi palsu itu yang orang-orang yang suka menjual agama untuk keuntungan pribadi. Itu yang pendeta dibilang dong. nabi palsu. Pendeta dong, pastor dong. Ya, Pastor dong kalau gitu. apanya yang salah mereka menjual? Apa yang mereka salah? Kan keuntungan pribadi. Kan keuntungan pribadi. Makanya mereka bikin gereja pribadi. Gereja keluarga. Sabar. Kami di Islam ada nggak bikin masjid pribadi? Habis itu cari keuntungan pakai masjid. Nggak ada di Islam itu. Di kalian itu jelas. Gereja dibangun untuk kepentingan pemilik gereja. Gini. Pisahkan dulu. Maksudnya gimana? Keuntungan pribadi gimana? Gereja dibangun untuk kemudian mengumpul jemaat, lalu kemudian menagih perpuluhan. Betul nggak? Terus? Ya perpuluhan Di dalam ini apa gereja dasarnya? itu- Saya tanya dulu. Perpuluhan ini apa dasarnya di Kristen? Dengar Pak Jumaya. Nggak ada perintah perpuluhan di itu Kristen, untuk nggak orang- ada. Itu hukum untuk suku Lewi saja. Dengar dulu. Tapi kalian pakai apa? Untuk kepentingan pribadi, Dengar untuk dulu. keuntungan Kalau pribadi. perpuluhan itu di Kristen, Pak ya. Nggak ada perpuluhan itu, kalian aja perpuluhan bikin itu sendiri. di Kristen. Dengar dulu, kalau Tidak kami ada di dalil Katolik tidak ada untuk perpuluhan. Kristen, Bang. Nggak ada. Itu hanya dibuat-buat aja kalian bikin. Dengar, perpuluhan itu di Kristen. Kalau kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Itu dari Talo. Loh, sekarang begini, sampean ngomong masalah Berarti Biblenya beda. Dengar, di dalam gereja itu ndak ada kebutuhan kah? Nggak ada kebutuhan kas. Kebutuhan. Udahlah. Itu bukan lagi rahasia masalah perpuluhan itu, bukan lagi rahasia, nggak usah dibahas. Ya memang bukan rahasia. Iya, dan itu bukan menjadi tanda-tanda nabi palsu yang menurut Yesus. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Sudah selesai. Sekarang saatnya Anda belajar. Anda renungkan, oh ternyata kalau saya masih Kristen, ternyata saya pengikut nabi palsu. Oke. Itu. Sekarang ini terakhir ya. Ya. Sekarang begini, sampean bilang yang di Kristen itu mengumpulkan perpuluhan untuk ini untuk itu. Selain dari Kristen ada nggak yang membuat suka mengumpulkan ini itu mengatasnamakan agama? Jujur aja lah, jujur. Kita Tidak ada. fair Di aja. Islam tidak ada mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi. Nggak ada. Kalau kami kemudian mengumpulkan Izinkan uang saya ketawa dulu. untuk masjid untuk seluruh umat, sedangkan kalian bikin gereja hanya untuk kelompok kalian sendiri. Dari sekte lain, kelompok lain tidak boleh masuk di gereja kalian. Gereja kalian selain hari di mana kalian sembahyang, gereja kalian tutup, tidak boleh orang masuk. Kalau masjid, Pak Zuma, dimanapun orang masuk masjid, kapanpun orang boleh masuk masjid. Dari aliran manapun boleh masuk masjid dan tidak ada masjid dikunci, nggak ada. Dengar. Berbeda Itu dengan sampean gereja. ngomong- Kalau tidak menguntungkan dikunci, itu fakta. Dengar. Itu sampean ngomong yang di gerejanya. Di luar dari gereja ada nggak? Jujur aja, nggak usah. Kan kita, fair aja. kan Anda berbicara mengenai tadi yang Anda singgung kan? Padahal itu tidak ada tanda-tanda nabi palsu itu pungut biaya, pungut perpuluhan itu nggak lagi ada. Abang yang mencoba untuk lari dari dalil, ingin mencari impas.
Tapi faktanya Kan gereja-gereja itu berdiri untuk mencari keuntungan. Dan- Perpuluhan. Hayo, benar enggak? Persembahan Saya kasih, ndak- betul enggak? Kalian dipungut biaya, betul enggak? Sampean Jangan itu bilang itu, munafri. jangan mengejas orang lain. Itu fakta, Yang sampean saudaraku. Itu fakta, itu di sampean punya fakta. ada enggak? Pengakuan sampean dari punya ada teman-teman nggak? saya beberapa sekte itu fakta, real. Gak usah nangis, santai aja. Lagian bukan itu. Tanda-tanda nabi palsu bukan perpuluhan, bukan. Tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Dah, selesai. Ini Dan itu sudah. hanya ada di dalam agama Aliteng. Ini kalau berdebat tidak mau mendengarkan orang lain punya pendapat begini. Iya, karena sudah Anda itu berdebat. otaknya retak. Ngapain lari ke perpuluhan? Tanda nabi palsu Sampean- itu memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Selesai. Ngapain Anda tambah-tambahkan? Pakai surban lah. Itu kan orang itu orang munafik. munafik Pak. lah. Itu orang munafik. Mana ada Orang di situ Farisi, tanda-tandanya orang munafik? munafik. Mana ada? Ada aja kawanku ini. Jawab lagi? dulu pertanyaan saya. Di luar dari gereja ada ndak orang suka memungut-mungut segala sesuatu, Kenapa larinya ke agama gitu? Ada nggak? mungut-mungut? Ini kita sedang membahas nabi Loh. palsu. Loh, Udah ya, Abang tadi kan sampean Franciscus. bilang ngomong tentang Kita- perpuluhan.